Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, untuk teman-teman yang sudah sering bergabung di video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sekali lagi kita tekankan untuk selalu membuka video-video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman lihat di bagian playlist. Di situ sudah ada untuk PPK bagian PGSD dan PPK untuk kompetensi pedagogi. Silakan teman-teman pelajari. Karena soal-soal itu kita susun berdasarkan FR, baik di tahap 1 maupun di tahap 2. Soal yang pertama. Mesin penetas telur ayam biasanya menggunakan aliran listrik secara langsung, namun ada juga yang menggunakan baterai. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan perubahan energi pada mesin penetas yang menggunakan energi baterai adalah A. Listrik, kimia, cahaya. B. Kimia, listrik, cahaya, dan panas. C. Kimia, listrik, panas. D. Kimia, listrik, gerak. E. Kimia, cahaya, listrik. Nah, sebenarnya untuk materi tentang konsep dari mesin penetas telur ini merupakan materi dari tingkat pendidikan sekolah dasar yang ada di kelas 6. Nah, itu berhubungan dengan sumber energi. Sebenarnya kelas 4 juga sudah ada kan, kelas 4, kemudian kelas 5 dan dikembangkan kembali di kelas 6. Nah, mungkin teman-teman untuk materi ini tidak terlalu asing ya, karena sudah sering mungkin dipelajari di sekolah. Tapi ini merupakan sumber-sumber dari FR, jadi kita bahas juga. Nah, di sini kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi mesin penetas telur di sini kan mesin yang menggunakan energi aki. Aki ini merubah energi kimia menjadi listrik. Nah, jadi aki itu merubah energi kimia ke listrik. Baru digunakan untuk menyalakan lampu penerang agar menghasilkan cahaya panas. Nah, maka perubahan energi yang terjadi yaitu yang ini. Kimia ke listrik menjadi cahaya plus panas. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, kembali kita tekankan bahwa soal-soal P3K itu sebenarnya hampir-hampir sama, cuman narasinya yang berbeda. Kalau yang ini kebetulan sahabat kita ini dapat tentang perubahan pada mesin penetas telur. Nah, bisa jadi di soal kedepannya teman-teman bisa jadi dapat tentang perubahan energi pada mobil, atau misalnya pada mobil mainan, atau pada balon udara, atau pada dinamo sepeda yang ada lampunya kan, yang zaman dulu sepeda ontel itu ada dinamonya, ada lampunya. Bisa jadi yang seperti itu modelnya. Jadi silakan teman-teman kembangkan materinya. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi bagian nomor 8 pada komponen PLTA di atas adalah A. Menghasilkan energi potensial yang siap untuk dialirkan. B. Mengarahkan jalur air menuju cerbong turbin. C. Mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. D. Merubah energi mekanik pada turbin menjadi energi listrik. E. Mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Nah, ini merupakan perangkat atau peralatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini mungkin nomornya kurang jelas. Jadi ini ada nomor 1, 2, 3, ini 4 di sini, kemudian 5 di sini, 6, 7, 8. Ini yang 8. 9, 10. Yang ditanyakan nomor 8 berarti yang ini. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nomor 1 itu merupakan bendungan. Ini bendungannya. Baru yang nomor 2 yang ini katup pipa. Nomor 3 kontroler pipa. Nah, ini alat pengontrol pipanya. Jadi kalau kita airnya mau banyak masuk ya di sini dibuka kerannya. Ini ibaratnya keran ini teman-teman. Nah, kemudian ada pipa pesat. Nah, ini untuk mengalirkan airnya. Kemudian nomor 5 ada cerobong. Di nomor 6 ini ada pengatur tekanan. Nomor 7 turbin. Nomor 8 generator. Nomor 9 trafo step up. Dan nomor 10 gardu listrik. Nah, ini. Jadi yang ini yang paling penting ya. Di angka 8 itu generator namanya. Yang angka 7 turbin. Ini hampir-hampir mirip ini. Jadi kalau turbin bentuknya seperti ini teman-teman di angka 7 itu. Kalau nomor 8 generator. Nah, jadi fungsi bagian dari nomor 8 itu apa?
Nah, fungsinya adalah yang D, merubah energi mekanik pada turbin menjadi energi listrik. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada kaleng yang diremas sehingga dia berubah. Pengaruh gaya terhadap benda tersebut mengubah A bentuk, B arah, C kecepatan, D diam menjadi bergerak. Nah, untuk tipe soal ini sangat umum dan ada di materi kelas 4 SD kalau tidak salah. Tentang pengaruh gaya pada suatu benda. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu ada di FR tahap 1. Nah, silakan nanti teman-teman lihat kembali playlistnya. Nah, ini kita bahas secara singkat. Jadi, gaya itu dapat mengakibatkan suatu perubahan terhadap benda. Yang pertama, perubahan bentuk. Misalnya kaleng yang penyok, plastisin yang dipencet, meremas kertas. Kemudian, gaya bisa merubah arah suatu benda. Misalnya mengembalikan bola saat bermain tenis meja, menendang bola yang melengkung. Nah, kemudian gaya bisa merubah kecepatan suatu benda. Misalnya menekan gas saat berkendaraan sehingga lebih cepat, atau kebalikannya saat mengerem sepeda. Kemudian gaya bisa merubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Misalnya saat kita mendorong meja atau menyetop bola dengan kaki. Nah, karena di soal di sini, ini gambarnya kan kaleng yang penyok, berarti dia gaya bisa merubah bentuk benda, sehingga jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak yang mendorong meja. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda, B. Berubah arah gayanya, C. Berubah energinya, D. Berubah bentuknya, E. Tidak terjadi perubahan gaya. Nah, ini masih sama dengan soal sebelumnya. Jadi kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Nah, sesuai gambarnya di sini, seorang anak yang mendorong meja. Jadi kan mejanya ini pertama kan diam, kemudian dia dorong sehingga akan menjadi bergerak. Maka gayanya di sini yaitu mengubah benda diam menjadi bergerak. Dengan demikian jawabannya adalah yang A, berubah posisi benda. Coba bendanya dari kedudukan semula, kan diam tuh. Kemudian didorong dia bergerak, maka akan terjadi perpindahan posisi benda. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada yang lebih tepat yaitu misalnya berubah dari benda diam menjadi bergerak, berarti itu yang paling tepat jawabannya. Sehingga itu yang harus kita pilih. Karena di sini yang mendekati itu kan yang A. Kalau merubah arah tidak mungkin. Merubah energi juga tidak, merubah bentuk juga tidak. Apalagi tidak terjadi perubahan ini juga tidak. Soal berikutnya. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, B. Mudah diperoleh dari lingkungan, C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, D. Menjaga lingkungan tetap bersih, E. Dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Nah, ini berhubungan dengan sumber energi alternatif teman-teman. Ada di materi SD kelas 4. Jadi ini berhubungan dengan sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Ada di materi kelas 4. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah lingkungan itu artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Nah, cara kerja panel surya itu sendiri yaitu menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Nah, di sini pertanyaannya, apa itu energi ramah lingkungan? Nah, maka jawabannya adalah yang A, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Soal berikutnya. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai perubahan energi yang terjadi pada penggunaan panel surya adalah A. Energi panas menjadi energi listrik, B. Energi cahaya menjadi energi listrik, C. Energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi cahaya menjadi energi kalor, E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Nah, kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Jadi cara kerja panel surya yaitu menerima cahaya dari matahari.
yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Nah, maka yang pertama itu kan energi cahaya dulu seharusnya. Baru dia menjadi energi listrik. Ingat, panel surya itu konsepnya cahaya dulu. Jadi di sini dari option-option ini yang ada cahaya dulu kan yang B dengan yang D. Yang lainnya ini nggak ada, berarti yang lainnya sudah bisa dieliminasi. Tinggal kita milih B atau D. Baru dia menjadi energi listrik. Nah ini, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Nah baiklah teman-teman, jadi materi kita kali ini cukup singkat sekali karena memang kajian materinya tidak terlalu dalam. Tapi ini merupakan sumber-sumber FR dari sahabat-sahabat kita. Nah tinggal teman-teman bagaimana cara mengembangkan tipe-tipe soal yang seperti ini. Silakan teman-teman cari literasi sebanyak-banyaknya, baik dari YouTube, dari internet, atau dari bahan-bahan bacaan. Nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah senantiasa belajar bersama kami, buku siswa anak sekolah. Saya selalu berdoa untuk teman-teman semua yang sedang berjuang dalam tes P3K tahun ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.